Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait tegangan permukaan pada zat cair. Misalkan di sini ada sebuah wadah, sini berisi air katakanlah. Nah, kita tahu bahwa di dalam air ini terdapat partikel-partikel kan, otomatis ya udah pasti. Nah, antara satu partikel dengan partikel lain ini ada semacam gayanya ya, ada ikatannya gitu. Sehingga kalau ditotalkan resultan gaya yang bekerja untuk partikel air di dalam sini tuh 0 gitu. Nah, adapun yang di permukaan juga sama, ada partikel-partikelnya. Tetapi dia hanya berinteraksi dengan partikel yang ada di samping atau di bawahnya, gitu kan? Karena di atasnya nggak ada partikel air lagi gitu. Nah, lalu akibatnya resultan gaya pada partikel yang ada di permukaan zat cair ini dia arahnya ke bawah gitu ya, menarik ke bawah. Nah, akibatnya terbentuklah semacam lapisan tipis di permukaan zat cair. Nah, lapisan tipis itu yang kita sebut sekarang sebagai tegangan permukaan gitu. Nah, kalau di dalam ini kan dia resultan gayanya 0 karena di semua titik ada partikelnya gitu. Kalau yang di sini di atas partikel ini tuh nggak ada partikel lagi gitu kan, jadi lebih tertarik ke bawah sehingga terbentuklah lapisan tipis gitu ya. Itu yang disebut sebagai tegangan permukaan. Jadi permukaan cairan ini seolah-olah terlihat dia tegang gitu kan, seperti ada lapisan tipisnya. Selanjutnya, untuk formulasi tegangan permukaan pada zat cair, kita misalkan kita memiliki sebuah kawat berbentuk U ya. Kita katakanlah kita memiliki kawat berbentuk U. Nah, lalu kita tambahkan lagi sebuah kawat lain di sini gitu ya, lurus. Nah, kawat ini kalau misalkan kawat ini kita tarik, maksudnya bukan ditarik sih, digantungkan, yang kawat ini pasti akan turun ke bawah kan ya, gitu. Nah, lalu bagaimana nih kalau misal sekumpulan kawat ini kita celupkan ke dalam cairan sabun yang kental? Nah, otomatis kawat yang lurus ini dia akan tertarik ke atas gitu, karena oleh lapisan sabun tadi gitu. Nah, bagaimana nih supaya kawat ini dia tidak naik ke atas? Ya otomatis kan digantungi beban misalkan atau ditarik dengan gaya yang kecil ya. Kayak gitu. Nah, dirumuskanlah kenapa dia bisa tertarik, karena dia kan setelah dicelupkan pada sabun ada lapisan tipisnya gitu kan. Ada tegangan permukaannya di sana. Sehingga untuk mengimbanginya diperlukanlah sebuah gaya. Nah, ini dirumuskan sebagai gamma per 2L. Oh ya, di sini Ibu belum menjelaskan bahwa gamma ini merupakan suatu tegangan permukaan ya, tegangan permukaannya. Misalkan ini sabun, berapa tegangan permukaannya? Tegangan permukaan ini dirumuskan sebagai Newton per meter. Atau bisa saja kita tulis gamma itu sama dengan gaya per 2L ya, kayak gini ya. Kita definisikan dulu dari gamma. Nah, kayak gini. Nah, tegangan permukaan ini sama dengan gaya per 2 kali panjang L-nya. L di sini tuh panjang kawat yang ini, yang lurus ini. Katakanlah ini sepanjang L. Nah, kenapa ada dikali 2? Karena lapisan sabun ini dia menyelimuti si kawat ini di dua permukaan gitu ya, di depan dan di belakangnya. Sehingga ada angka 2-nya di sini. Nah, ini untuk tegangan permukaan. Satuannya udah jelas ya, satuan gaya itu Newton dan satuan panjang itu meter. Jadi Newton per meter.